Hari ini sebenarnya pembahasan tentang materi terakhir pada kuliah teori bahasa dan otomata yang semester ini, ya. Kalau kita ngikutin di buku, sebenarnya masih banyak materinya, cuma nggak mungkin untuk disampaikan semua dalam 2 SKS. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca dari buku, terus ada yang dari situ kurang paham, kita bisa diskusikan lebih lanjut meskipun di luar kuliah. Nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Turing Machine. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam Turing Machine-nya, itu ada sedikit pengantar, ya, apa kita bikin Turing Machine-nya. Gitu. Kalau kemarin kan kita bikin otomata, finite otomata, kan untuk mensimulasikan suatu bahasa, kan untuk generate atau untuk recognize bahasa tertentu. Ternyata nggak semua bahasa bisa. Kita bikin yang lebih kuat lagi gitu. Finite otomata tambah stack, tambah memori tambahan. Ya, jadi kita punya push down otomata. Ya. Nah ini juga sama. Push down otomata itu nggak bisa semua bahasa masuk. Akhirnya kita kembangkan jadi Turing Machine. Ini saya ngambil dari slide-nya punya Universitas Tours ya di Prancis ya. Terkait dengan pengenalan ke Turing Machine. Slide-nya sendiri udah ada di Elena, teman-teman bisa buka, teman-teman bisa pelajari dari situ. Ya. Di sini dia memulai dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya program komputer ya? Program komputer itu melakukan apa sih sebenarnya? Yang kita tahu, yang kita pelajari di DDP, yang kita pelajari di perkuliahan pemrograman lainnya, namanya program, berarti ada inputan, ada proses, terus dia menghasilkan output, gitu kan? Nah, tapi yang dia lakukan atau yang output yang dia hasilkan itu apa? Apakah kita bisa selalu menentukan bahwa program kalau dijalankan dia menghasilkan output? Apakah bisa seperti itu? Enggak juga ternyata. Ya. Program yang dijalani di server itu nggak ada outputnya. Dia jalan terus, looping terus, ya listenernya looping terus. Kalau ada request dari dari luar ke situ, dia akan proses request itu, dia akan kembaliin hasilnya. Tapi habis itu dia nggak berhenti, dia lanjut terus. Kecuali kalau ada error atau ada mati listrik ya, itu beda urusan gitu. Tapi programnya nggak berakhir dan mengeluarkan output. Gitu. Dia looping terus sampai waktu yang tidak ditentukan. Gitu. Nah, kita nggak tahu kapan sesuatu itu terjadi gitu di dalam program ya. Nah ini juga yang menyebabkan kita nggak tahu apa yang program lakukan. Kita ambil contoh kayak program yang simple aja lah, program Hello World yang kita tulis di bahasa C. Ya. Kan Niga nama Rizky itu yang bikin bahasa C, ya. C++ juga. Ya. Kita bikin Hello World. Oke, Hello World komponennya kayak gini. Ya. Ada main programnya, di dalam main program kita ngeprint kata Hello World. Simple. Ya. Nah, terus buat apa? Ya ini simple aja bahwa ada input, ya inputannya kosong di sini, dia proses, dia menghasilkan output sebuah kata-kata di terminalnya gitu, misalnya hello world. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya problem lain, ya kita mau representasikan sebagai program hello world juga bisa. Gitu. Maksudnya gimana ya? Problemnya kalau dia nemu solusi, dia ngeluarin hello world. Kalau dia nggak menemukan solusi, ya nggak ngeluarin. Kayak gitu. Contoh, ini ada Fermat-Last Theorem. Fermat-Last Theorem itu apa? Ya, dia ini matematis sih. Jadi, teman-teman tahu kan bahwa ada triple Pythagoras, teorema Pythagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu kan? Ya kan, dimana
C-nya itu adalah garis miring, dan AB-nya itu sisi-sisi dari segitiga yang siku-siku. Ini pangkatnya 2. Nah, teorema Fermat ini dia mengatakan bahwa nggak ada bilangan bulat ABC yang memenuhi persamaan ini kalau pangkatnya bukan 2, atau kalau pangkatnya lebih besar dari 2. Itu nggak ada. Jadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3, itu nggak ada ABC yang bilangan bulat. Ya. Pangkat 4 juga nggak ada, pangkat 5 juga nggak ada. Kayak gitu. Kalau pangkat 2 kan ada, ya kan? Pakai teorema Pythagoras kita bisa tunjukin. Tapi yang pangkat-pangkat di atasnya itu nggak ada. Nah, gimana nunjukinnya? Nah, di sini dia bikin sebuah program komputer untuk memecahkan problem ini. Ya. Dia looping, semua kemungkinan dicobain, ya. Kalau misalnya dia memenuhi, ya, bahwa A pangkat N tambah B pangkat N tambah C pangkat sama dengan C pangkat N, maka dia ngeluarin hasilnya. Gitu. Ya, coba supaya konsisten sama pembahasan kita sebelumnya, di sini dia ngeluarin hasil print hello world. Gitu. Jadi kalau ada hello world berarti oke, ada nih A, B, C yang memenuhi A pangkat N tambah B pangkat N sama dengan C pangkat N. Gitu. Tapi kalau enggak, dia akan nyari terus. Nah, ini program hello world modifikasi kita yang dia ngeluarin solusi kalau Fermat-Last teoremnya ketemu solusinya. Ya. Ini Last teorem, kalau programnya menemukan solusi dia akan ngeprint. Kalau misalnya nggak pernah menemukan, maka apakah kita bilang bahwa dia tidak ada? Enggak. Sampai semua kemungkinan kita cobain, baru kita bisa bilang nggak ada. Nah, dia akan nyari terus. Ya. Dia akan nyari terus tanpa pernah ngeprint hello world. Tapi programnya nggak mengeluarkan output. Kalau N-nya 2, ketemu tadi yang teorema Pythagoras ya. Tapi kalau N-nya lebih besar dari 2, itu nggak akan pernah ketemu. Ini dia bilang 300 tahun pembuktiannya. Maksudnya apa? Bukan komputernya jalan 300 tahun ya. Fermat-Last teorem sendiri itu tahun 1700-an kalau nggak salah dia nyeplos kayak gitu. Si Fermatnya sendiri udah bikin pembuktian, tapi pembuktiannya nggak terpublish. Ya. Banyak orang yang nyari sampai akhirnya tahun 1900-an sekian itu ada yang membuktikan bahwa oh iya emang nggak bisa. Pembuktiannya itu sampai 100 halaman lebih. Itu iseng-isengnya si Fermat. Padahal Fermat itu bukan lulusan matematik, bukan sarjana matematik, itu bukan. Fermat itu kalau nggak salah dia itu pengacara deh. Pengacara cuma memang suka sama matematik. Ya. Diskusi sama teman-temannya, dia nemuin kayak gini, dia sampein, dan sampai 300 tahun ke depan itu jadi problem yang belum terpecahkan. Sekarang udah terpecahkan bahwa memang tidak ada. Gitu. Nah, bayangin bahwa kita punya programnya itu akan ngeprint hello world kalau misalnya dia selesai memproses. Ya. Nah, inputnya apa ya? Inputnya bebas, semua inputan dia akan ngeprint ini kalau udah selesai prosesnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia akan ngeprint atau enggak? Gitu kan, kayak tadi dia nggak akan pernah ngeprint. Jadi kalau kita berikan input sama programnya, ya, kita jalanin, ya, apakah akan muncul hasilnya hello world atau enggak? Akan muncul ya atau enggak? Jadi kita bayangin bahwa kita punya mesin, yang mesin itu akan ngetes dengan input dan program yang diberikan, dia akan ngeprint
hello world, ya, atau dia nggak ngeprint apa-apa. No. Nah, kalau misalnya dia berhasil sampai ngeprint, maka, kalau misalnya programnya, ya, yang ini, mesin ini, itu bisa ngeproses semua inputan, semua jenis inputan, IP yang kayak apapun, dia bisa pastiin bahwa akan muncul hasilnya yes atau no, maka problemnya kita sebut sebagai decidable. Bisa ditentukan yes atau no-nya. Tapi kalau enggak, maka problemnya kita sebut sebagai undecidable. Ternyata kita nggak bisa punya mesin yang kayak gini. Mesin yang bisa memutuskan apakah dia akan decidable atau enggak, itu kita nggak bisa. Kenapa? Pembuktiannya dia pakai paradoks. Pakai pembuktian dengan kontradiksi, dan nanti kita akan punya sebuah paradok bahwa ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena tadi inputannya bebas kan. Inputannya bisa macam-macam. Input I dan program P seperti apapun, ya, bisa dimasukkan ke dalam mesin ini dan dia akan menghasilkan yes atau no. Itu yang kita harapkan. Nah, anggaplah ada mesin yang kayak gitu. Terus kita modifikasi mesinnya jadi mesin lain. Mesin H tadi kita modifikasi jadi mesin H1 yang dia akan menghasilkan yes, ya. Kalau misalnya dia nemu hello world, ngeprint hello world, dan kalau dia enggak ngeprint hello world, ya, maka no, kita ngeprint hello world di situ. Mesin yang kayak gini, itu kan sebuah program. Jadi kan dengan inputan I dan P, dan dengan output yang ini. Nah, mesin ini kita masukkan sebagai inputan dari mesin ini sendiri. Ya. Kita masukin sebagai inputan mesinnya, dia akan ngeprint. Kalau misalnya di sini dia ngeprint hello world, yes, ya kan? Tapi kalau enggak, dia akan ngeprint hello world. Bayangin bahwa kalau misalnya mesinnya ngeprint yes. Kalau ngeprintnya yes, maka dengan input seperti ini, outputnya itu adalah hello world. Padahal outputnya dia adalah yes. Mesin yang luar sama mesin yang dalam ini kan sama kan, tapi ternyata jawabannya jadi beda. Dan sebaliknya kalau yang dalamnya hello world, ya, yang output di luarnya itu ternyata jadi yes, beda juga. Ya. Maka output apapun yang dihasilkan oleh si mesin H2 ini, mesin H2 yang luar itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi aneh kan? Padahal mesinnya sama. Tapi kalau ini kita tes ke sini, ternyata kok hasilnya beda. Itu paradoksnya di situ. Problem-problem yang bisa kita pecahkan pakai komputer, yang tidak bisa kita pecahkan pakai komputer, kayak tadi contohnya, itu kita sebut sebagai undecidable. Ya. Nah, gimana untuk membuktikan bahwa sebuah problem itu undecidable atau enggak? Kita bisa sederhanakan. Artinya kita punya problemnya kita reduksi, ya, kita buat sebuah problem lain yang lebih sederhana. Jadi kita nggak melihat dia undecidable-nya, tapi lihat bagian dari problem tersebut, ya. Jadi yang gedenya oke, kita udah tahu dia undecidable gitu, tapi yang kecil-kecilnya yang kita coba selesaikan. Ya. Contoh misalnya kayak gini.
Ini kita punya problem yang undecidable, ya. Terus kita ubah problemnya jadi problem lain yang harapannya decidable gitu kan. Dikasih inputan tertentu, dia bisa menentukan yes atau no itu outputnya. Ya. Nah, semua inputan dari sini yang menghasilkan output di sini juga sama. Ya, yang diterima oleh ini kita akan coba terima juga di sini. Yang ditolak oleh ini kita akan cocokkan dengan sesuatu yang ditolak juga di sini. Habis itu kita coba pecahkan problem yang undecidable tadi. Kita punya P1, maka ada string W, ya. Kita konstruksi algoritma untuk memproduksi sebuah output tertentu. Begitu kita tes. Kalau misalnya string W-nya ini ada di P1, ya, karena outputnya itu X, X-nya ada di P2. Ya. Berarti algoritmanya dia mengeluarkan outputnya yes. Ya. Sorry. Agak membingungkan ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Yang ini terkait dengan decidable dan undecidable sebenarnya nggak masuk ke dalam bahasan utama kita, cuma ini pengantar aja ya. Makanya saya coba jelaskan situ. Tapi pokok bahasanya adalah kalau misalnya kita punya problem 2 yang seperti ini, ya ada P1 yang kita coba ubah ke dalam P2, misalnya P2-nya ini decidable, maka P1-nya juga akan decidable. Gitu. Kalau P1-nya decidable gimana ya? Belum tentu. Yang jelas yang kita tahu bahwa kalau P1-nya undecidable, maka P2-nya juga undecidable. Ya. Karena kita membuat P2-nya dari P1 kan. Nah, ini intinya. Ya. Kalau P2-nya decidable, P1-nya itu decidable juga. Problem besarnya itu jadi decidable. Tapi kalau misalnya problem besarnya undecidable, problem-problem kecilnya itu juga undecidable. Ya. Nah, kita mau mencoba untuk mensimulasikan hal tersebut. Ya. Turing machine itu lahir dari permasalahan tadi bahwa ada yang decidable, ada yang undecidable, dan kita mau melihat apakah sebuah program itu ya bisa kita bisa kita tentukan atau enggak gitu. Makanya kita bikin Turing machine. Ya. Kenapa ya? Karena kalau kita pakai bahasa C kayak tadi itu spesifik jadinya kan. Pakai Python spesifik. Nah, kita bikin model yang bisa lebih umum, lebih general. Ya. Kita bikin model namanya Turing machine untuk mensimulasikan hal-hal tadi. Apa itu Turing machine? Ya. Turing machine sebenarnya juga finite automata, mirip kayak yang kita pakai untuk mengenali regular expression. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini finite automatanya kita tambah memori. Memorinya kita tulis langsung di inputnya. Kalau push down automata, memorinya kita pisahkan, ada stack, gitu kan. Kalau di sini input stringnya itu kita manfaatin sebagai memori juga. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan sesuatu, bisa kita tuliskan ke input stringnya. Ya. Makanya Turing machine itu kita bilang sebuah finite automata yang punya sebuah tab. Tab itu ya string tadi, ya pita, ya dengan panjang infinite karena dia untuk menyimpan memori juga. Ya, sedangkan memori yang kita perlukan adalah infinite memory yang unbounded, kan? Nah, memori ini, tab ini bisa kita tulis dan kita baca isinya. Gitu. Jadi bayangin aja bahwa kita punya sebuah mesin, ya, mesinnya ini punya state
ya, karena dia state mesin ya, punya beberapa state yang nanti bisa berubah, dia bisa baca ke input stringnya. Ada input string kayak gini. Nah, input stringnya ini panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya tak hingga infinite. Ke kanan sama ke kirinya dia infinite. Ya, ke kanan ke kirinya infinite. Terus, selain dia bisa baca dari pita ini, apa yang dia bisa dia lakukan? Dia bisa geser pitanya ke kanan ataupun ke kiri. Jadi sekarang pitanya ini ya berfungsi kayak memori di komputer. Kita bisa baca, kita bisa tulis, ya, kita bisa ubah, dan kita bisa lihat memori di posisi-posisi tertentu. Itu nggak terbatas oleh nggak terbatas oleh simbol apa yang lagi kita proses pada saat itu. Kalau yang stack itu kan kita cuma bisa ngelihat yang atas kan. Nah, kalau misalnya yang atasnya ternyata nggak cocok, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa gali ke bawahnya. Gitu. Tapi di sini dia bisa gerak ke kanan ke kiri, makanya itu jadi satu power tambahan ke mesin abstrak yang kita punya. Nah, Turing Machine ini jadi sebuah representasi dari hal apa? Dari hal-hal yang bisa dihitung oleh komputer, dari hal-hal yang bisa diproses oleh komputer. Jadi dia bentuk sederhana dari komputer modern yang ada saat ini. Gitu. Ya. Ada inputannya bisa kita proses, dia bisa menghasilkan output. Nah, outputnya diterima atau enggak? Ya, outputnya diterima atau enggaknya tergantung sama state-nya dia nanti. Tapi yang jelas outputnya di sini, inputnya di sini. Ya, prosesnya oleh mesin tersebut, oleh finite state mesin tersebut. Kenapa namanya Turing Machine? Dari namanya si Alan Turing. Ya. Alan Turing tahun 1936, ya, dia bikin sebuah paper yang menceritakan tentang teori komputasi ini. Any possible computation. Jadi komputasi apapun yang mungkin bisa kita modelkan pakai mesin Turing ini. Ya. Model ini komputer like, ya, bukan program like. Jadi dia udah mikir lebih ke depan dibandingin zamannya. Gitu. Papernya sendiri ada di Elena, teman-teman bisa baca, ya. Untuk menuliskan, ini Turing Machine, gambarannya seperti ini, ya. Kita punya finite state machine di sini, ya, sebagai kontrolnya, ya. Terus kita punya pita, kita punya tab-nya itu yang jadi input sama outputnya dia, ya. Nah, karena dia panjang pitanya infinite, ke kiri sama ke kanannya itu bisa ditulis seberapa banyak pun, tapi kita kan nggak ngeproses segitu banyaknya data kan, ya, makanya kita batasi bahwa dari data pertama yang tidak kosong sampai data terakhir yang tidak kosong itu adalah data yang kita proses. Sebelum data pertama kita kesannya infinite, itu kita anggap sebagai sesuatu yang blank. Blanknya kita simbolkan sebagai B di sini. Ini B itu blank. Ya. Ini adalah tab simbol. Blank. Bisa kita tuliskan. Ke kanan juga sama kayak gitu. Dari simbol terakhir yang kita proses, ya, di sebelah kanannya blank pertama itu sampai infinite ke kanan itu blank semua. Jadi kita fokus ke yang ada aja, jangan fokus ke yang nggak ada, gitu kan? Ya sama kayak hidup gitu kan,
bersyukur aja sama apa yang ada gitu. Meskipun di sana banyak, gitu, tapi itu bukan bagian kita gitu, udah nggak usah dipikirin. Fokus aja sama yang ada, syukurin yang ada. Oke. Nah, terus inputnya itu adalah finite length string. Ya. Ini inputnya. Ya. Semua sisanya itu blank. Tab head itu yang posisi yang sedang kita baca. Ya. Always position at one of the tab cell. Jadi head-nya itu selalu membaca di salah satu sel pada pita inputnya. Pada saat awal, yang kita baca adalah yang tidak blank pertama. Ya, kita baca ini dulu. Karena inputan awalnya ini. Terus nanti kemana? Ya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tergantung transisinya. Transisinya ini yang nanti kita akan bahas. Tiap langkah di Turing Machine itu adalah sebuah fungsi. Ya, fungsi offset, finite control, interval scan. Jadi dia adalah fungsi yang melibatkan dua hal tadi ya, state-nya apa, sama inputan yang dibaca apa. Dua hal itu yang terlibat. Mirip kayak finite automata biasa. Cuma bedanya kita bisa nulis ke input step-nya. Nah, dalam setiap langkah Turing Machine itu kita bisa pindah state, ya, bisa pindah state. Bisa state-nya tetap, kita bisa nulis simbol ke dalam tab-nya. Ya, nulisnya di mana? Nulisnya di yang lagi dibaca itu. Jadi misalnya kita baca simbol pertama tadi. Oke, mundur aja deh. Nah, misalnya di sini kita baca ini. Nah, habis kita baca, state-nya bisa pindah sama kayak yang lain. Habis itu si ini bisa kita ubah. Bisa kita hapus, bisa kita ganti dengan yang lain. Ya. Nah, simbol di mana head-nya lagi baca itu bisa kita edit. Ya, bisa kita urai. Habis itu kita bisa geser. Geser ke kanan atau ke kiri. Head-nya sekarang ada pilihan mau ke kanan, geser ke kanan atau geser ke kiri. Secara formal, ya, Turing Machine itu adalah himpunan 7 berurut. Ya. Di sini sama, komponen utamanya finite automata juga. Jadi tetap ada himpunan state-nya, tetap ada himpunan alfabetnya, ya, tetap ada transisinya, tetap ada state awal, tetap ada final state-nya. Ya, finite automata kan butuh itu kan. Yang membedakan adalah sekarang kita punya gamma. Gamma itu apa? Kalau di PDA, gamma itu kan stack simbol. Di sini adalah tab simbol. Jadi simbol-simbol yang bisa kita tuliskan di tab-nya. Bisa kita tuliskan di pitanya. Ya. Alfabet ya masuk ke situ juga gitu kan. Alfabet itu masuk ke dalam tab simbol juga. Dia selalu subhimpunan dari tab simbolnya. Dan ada ini. Apa ini? Ini adalah simbol blank. Simbol apa yang kita pakai untuk menunjukkan bahwa itu adalah kosong. Ini Turing Machine. Ya. Yang beda, karena komponennya beda ya, transisinya juga beda. Transisinya apa? Transisinya ngikutin ini. Ya. Jadi ada dua hal yang kita jadikan inputan dari transisinya. Kita melihat dia ada di state mana, kita melihat dia simbol inputnya apa. Habis itu kita ubah. Apa? State-nya bisa berubah, ya dari Q ke P misalnya, atau Q tetap ke Q juga nggak apa-apa. Ya. State-nya bisa berubah. Habis itu kita bisa menulis di posisi tersebut, jadi simbol di tab-nya berubah, ya, dan kita bisa geser. Geser apa? Direction-nya. Bisa ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri kita simbolkan pakai L, kalau ke kanan kita simbolkan pakai R. Left atau right. Atau pakai tanda panah juga bisa kalau misalnya LR-nya jadi rancu.
Beda kan kayak otomata kan, kayak push down otomata kan. Kalau push down otomata, inputannya 3 macam. Kita ngelihat state-nya apa, simbol inputnya apa, stack paling atasnya apa. Habis itu, state-nya bisa kita pindah, ya bisa kita ubah. Stack-nya bisa kita hapus, kita ganti dengan yang lain, kita pop, kita push. Ya, habis itu, transisinya yang ikut. Pitanya satu arah, inputannya habis itu kita baca yang sebelah kanannya, dan seterusnya. Kalau di sini enggak, kita bisa baca yang sebelah kirinya, kalau direction-nya ngarahin ke situ. State awal sama state akhir sama definisinya. Ini Turing Machine. Ya. Nah, buat menuliskan satu posisinya gimana? Kita pakai instantaneous description juga, sama pakai ID juga. Bedanya cara penulisan ID di PDA dan di Turing Machine adalah ID di Turing Machine kita pakai string full. Ya, jadi stringnya kita tulis yang tidak blank, ya. Habis itu state-nya kita tulis di posisi tertentu, dan posisi tertentu itu menunjukkan head-nya lagi baca yang mana. Ya. Paham nggak? Jadi kayak misalnya di awal. Kalau di awal, inilah. Aku punya Turing Machine, simbol yang keisi 4 doang gitu. Ya. A, B, A. Misal, sininya udah blank, ke kirinya juga udah blank. Ya. Jadi yang tidak kosong cuma 4 ini. Aku hapus, aku ganti warna deh. Pakai warna biru aja. Ya. Terus, ini mesin kita. Ya, di dalamnya ada state-nya macam-macam. Ada Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Namanya terserah. Pada waktu awal, kita kan baca ini. Ya, kita baca posisi simbol yang tidak blank pertama. Itu yang kita baca. Nah, misalnya state awalnya adalah ini, Q, maka instantaneous description-nya kita tuliskan simbolnya di mana, state-nya di mana, ada di Q. Nah, Q ini kita taruh di depan yang lagi diproses. Oh, yang lagi diproses, simbol pertama, berarti dia ditaruh di paling depan. Nah, itu string panjangnya apa? Ada A, A, B, A. Ini. State-nya ketahuan, posisi head-nya ketahuan, string yang ada di dalam pitanya juga ketahuan. ID-nya udah bisa kecatat. Kalau misalnya, contoh lain, ya, yang kita lagi baca, misalnya, state-nya saya ganti, kita lagi baca posisi ini, ya, state-nya ada di P. Gimana? Sama kayak tadi, kita tulis, ya, state-nya ada P. P itu lagi baca yang posisi kedua, berarti posisi pertamanya ada di sebelah kirinya, posisi keduanya ada di kanannya. Tangkap nggak? Bingung ya, ada ini, aku kasih warna biru deh. Ya. State-nya kita tahu, state apa, yang lagi diproses juga kita tahu, ya, yang ada di belakangnya si state tersebut, ya. Stringnya yang ada di pita juga kita tahu. Instantaneous description. Ada pertanyaan nggak? Karena ini akan kita pakai nih.
ID yang ini akan kita pakai untuk nunjukin proses step by step-nya di Turing Machine, sama kayak kemarin di Push dan Automata. Kalau ini masih bingung, nanti coba dicek lagi, dipahami lagi, ya, sambil jalan. Atau ditanyakan boleh. Jadi ID itu sama, dia buat merepresentasikan si otomatanya pada waktu tertentu, ya, di snapshot-nya pada saat itu. Nah, di Turing Machine kita tuliskan seperti ini, kita tuliskan sebagai string. Q-nya itu adalah state-nya, ya. Tab head-nya lagi men-scan simbol ke I dari kiri gitu. Jadi lagi nge-scan yang ini, ya, yang ada di sebelah kanan state-nya. Gitu. X1, X2 sampai Xn adalah bagian dari tab, ya, yang non-blank. X1 itu yang paling kiri, yang nggak blank, ya, Xn itu yang paling kanan, yang nggak blank. Sebelah kanannya Xn ini udah blank semua. Sebelah kirinya X1 itu udah blank semua. Kalau ada blank di tengah gimana, Pak? Bisa. Gitu. Jadi nanti simbol blank-nya muncul di tengah-tengah string tersebut. Ya. Contoh, balik lagi kayak tadi. Ya, ini, misalnya, yang ini blank. Kayak gini, kosong. Ya. Kita bisa tuliskan sebagai simbol blank-nya B, ya, atau ya jangan dikosongin lah. Kita konsisten aja pakai simbol B, ya. Berarti ininya juga sama. Ya. Muncul simbol blank-nya di dalam instantaneous description-nya. Yang paling kirinya ada di sini, yang paling kanannya ada di sini, ya, yang tidak blank. Ya. Tapi kalau ada blank di tengah-tengah, ya blank-nya muncul. Tulis. Yang nggak kita tulis adalah blank yang paling kanan sampai infinite, sama blank yang paling kiri sampai infinite. Itu ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, mundur nggak apa-apa, ya. Nah, langkahnya, ya, misal kita punya Turing Machine M. Turing Machine M itu seperti ini. Ya. Untuk tiap langkah di Turing Machine kita pakai notasi ini. Sama kayak di Push dan Automata, ya, kita pakai notasi, lupa namanya. Ya, notasi yang itu garis sama strip gitu. Ya. Dan kalau misalnya kita punya beberapa langkah sekaligus, itu kita bisa padatkan, bisa kita pampatkan jadi notasi ini. Ya. Tanda ini bintang. Nah, kalau misalnya langkah berikutnya itu ke kiri, karena kan tadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, kan? Ya. Nah, kalau langkah berikutnya ke kiri, maka terus ada instantaneous description awalnya seperti ini, ya. Terus kita ada transisi dari Q ketemu simbol XI, ya, ke state P, XI-nya diganti dengan simbol Y dan geser ke kiri, maka yang terjadi adalah ini. Ya. Awalnya kita punya ID seperti ini. Ya. Yang lagi di-scan adalah XI. Ya. Setelah selesai prosesnya, XI-nya berubah jadi Y. Oke. XI-1 dan seterusnya tetap sama. Ke kanannya juga tetap sama. Karena yang kita ubah cuma yang posisi di mana head-nya baca doang. State-nya berubah jadi P, dan kita geser ke kiri. Jadi awalnya state-nya masih di sini, tapi kita geser ke kiri. Makanya, jadi P-nya sekarang baca posisi I-1. Ya. Itu transisinya. Ya. Kecuali kalau misalnya dia ada di paling kiri. Kalau yang kita baca di paling kiri geser ke kiri, ya nanti kita muncul blank-nya. Ya. Buat nunjukin bahwa si yang lagi dibaca adalah blank yang ada di sebelah kirinya non-blank pertama. Kalau yang paling kanan juga sama.
Kalau misalnya gesernya ke kanan, sama. Logikanya sama kayak tadi. Ya. Kita berangkat dari state Q, lagi ngeproses simbol ke I, ya, XI. Dan dari transisi ini, state-nya pindah ke P, XI-nya berubah jadi Y, kita menuliskan Y di sel tersebut, kita geser ke kanan, oh ini sorry, ini R harusnya nih. Ini harusnya R. Ya. Baik. Maka yang terjadi adalah instantaneous execution awalnya seperti ini, XI-nya berubah jadi Y, ya, dan state-nya berubah jadi P, dia geser ke kanan. Ya, kecuali kalau yang paling kanan. Kalau paling kanan ya, dia akan ngeproses blank. Jadi ada blank di kanannya. Jadi si state ini, dia dituliskan selalu sebelum simbol yang dibaca. Ya. Oke. Dari tadi ID-nya terus Pak, Turing mesinnya nggak kebayang kayak gimana gitu. Oke, kita lihat Turing mesinnya. Ini kita punya sebuah Turing mesin. Ya. Turing mesinnya untuk apa? Untuk mengenali bahasa ini. Bahasa 0 yang muncul N2, habis itu diikuti 1 yang muncul N2. Oke. Gimana untuk mengenali ini? Ya sebenarnya simple. Kita ngecek dulu, ya apakah 0-nya ini sama nggak jumlahnya kayak 1, gitu kan? Nah, gimana? Kalau misalnya dari awal kita baca 0, habis itu kita ubah 0-nya jadi X. Habis itu kita geser ke kanan selama 0-nya masih ada. Bayangin kita mau ngecek 0000 1111. Ya, berarti pita inputnya kan gini, sisanya blank kan? Blank. Ya. Idenya kita ngeproses baca ini, kalau bacanya 0, maka kita ubah jadi X dan kita berangkat ke kanan. Kita dapat ini. Pindah dari state Q0 ke Q1. Q1 itu untuk geser ke kanan. Geser ke kanan sampai kapan? Sampai ketemu 1. Kalau dia ketemu 1 yang pertama ini kita ganti Y. Ya. Habis kita ganti Y, kita mundur ke kiri lagi. Untuk balik ke 0 yang pertama. Jadi ini nanti berubah jadi X, ini berubah jadi Y. Habis itu dia akan geser ke kiri sampai nemu ini. Nemu ini, kita ganti X lagi, kita cocokin nama yang di sebelah kanan, kita ganti Y. Terus bolak-balik sampai semua cocok. Kalau misalnya semuanya cocok, ya, 0-nya udah habis berubah jadi X semua, 1-nya udah habis berubah jadi Y semua, ya, maka nanti kita bisa pindah ke Q4. Ya. Kita ketemu di sini berarti kan blank, ya, pindah ke Q4. Ini idenya. Nah, kita gambarkan dalam tabel transisi ini. Kalau misalnya kita gambarkan ke dalam Turing mesinnya, kita punya ini. Ini sama yang tadi sama. Ya. Ada berapa step? Ada 5 step dari Q0 sampai Q4. Oke. Ada dari Q0 sampai Q4. Dari Q0, kalau ketemu 0, apa yang terjadi? Dia pindah ke Q1, 0-nya berubah jadi X, pindah ke kanan. Ini juga sama. Dari Q0, kalau ketemu 0, 0-nya berubah jadi X, ya, dia pindah ke Q1, ya, geser ke kanan. Jadi simbolnya kita tuliskan di transisinya. Ada 3 bagian. Ya. Ini simbol yang diketemukan. Ya. Ini adalah gantinya yang kita tulis di posisi tersebut, sama ini adalah direction-nya. Ya, direction-nya ke kanan. Dari Q1, dari Q0 ada lagi nggak? Nah, dari Q0 kalau ketemu Y, dari Q0 kalau ketemu Y,
Maka kita pindah ke Q3, Y-nya tetap Y, kita geser ke kanan. Juga sama. Dari Q0 kalau ketemu Y, kita pindah ke Q3, Y-nya tetap Y, kita geser ke kanan. Oke. Dan seterusnya ini sama persis kayak tabel transisi yang tadi. Cuma kita tuliskan dalam bentuk Turing machine, dalam bentuk diagramnya. Sama aja kayak DFA kita bisa bikin tabelnya, ini juga sama. Turing machine kita bisa bikin tabelnya. Bedanya adalah di transisinya. Transisinya dari mana ke mana, apa yang diubah, dan seterusnya. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya bisa kita lihat dari instantaneous description-nya. Ya, step by step transisinya bisa kita lihat dari sini. Di awal, kita berangkat dari sini. Kita mau ngeproses string 0011. Ya. Aku gambarin ditanya deh. Ya, supaya teman-teman kebayang prosesnya. Kesana udah black, aku kasih merah aja ya. Ya, head-nya aku kasih merah juga. Kita lagi baca yang ini nih. Ya, state-nya Q0. Oke, anggap lagi nih. Posisi kita sekarang ada di sini. Ya. Dari Q0 ketemu 0. Gimana? Oh, transisinya pindah ke sini. Ya. 0 yang lagi dibaca, kita ganti dengan X. Artinya 0 ini kita ganti dengan X. Habis itu, head-nya geser ke kanan. Head-nya geser ke kanan. State-nya pindah ke Q1. Ini kita pindah ke Q1. Kok masih biru? Kayak gini. Ya. Ini posisi kedua kita. Ada di ini. X, Q1, 011. Ya. Habis itu, lanjut lagi. Dari Q1, kalau kita ketemu simbol 0, apa yang terjadi? Kita ngikut transisi yang ini kan. Tetap di Q1, ya, 0-nya juga nggak dirubah, tapi kita geser ke kanan. Jadi, ini kita geser ke kanan. Set. Gimana nulisin ini dalam ID-nya? X0 Q1 ya 11. Oke. Terus Q1 ketemu 1. Dari Q1 ketemu 1. Apa yang terjadi? Kita ngikut transisi ini kan. Kita ngikut transisi ini berarti state-nya sekarang pindah ke sini. Ya, state-nya pindah ke Q2. Satunya berubah jadi Y. Ya. Satunya berubah jadi Y. Oke. Habis itu kita geser ke kiri. Head-nya kita geser ke kiri. Set. Ya. Terus dari state-nya lupa diubah. Q2 ya. Nah, dari step Q2 kalau ketemu 0 apa yang terjadi? Tetap di Q2 ya. 0-nya nggak berubah, kita geser ke kiri lagi. Kita geser ke kiri lagi. Nah, dari Q2 ketemu X. Apa yang terjadi? X-nya tetap, tapi kita geser ke kanan. State-nya pindah ke Q0. Jadi sekarang state-nya pindah ke Q0. Ya. Habis itu kita X-nya tetap,
kita geser ke kanan. Nah, itu yang terjadi prosesnya. Nah, menuliskan ini gimana? Ini adalah tahap yang ada di sini. X, Q0, 0, Y1. Ya. Selesai belum? Lanjut terus nih. Lanjut terus sampai apa ya? Dari Q0 ketemu sama 0, dia pindah ke Q1, ya kan? Pindah ke Q1. 0-nya berubah jadi X. 0-nya diganti jadi X. Habis itu dia geser ke kanan. Ini geser ke kanan. Dari Q1 ketemu Y, tetap di situ, dia geser ke kanan. Dari Q1 ketemu 1, dia pindah ke Q2. Ya. Ini Q2. Habis itu pindah ke Q2, geser ke kiri ya. Oh, satunya diubah jadi Y dulu. Sorry, lupa. Satunya diubah jadi Y, ya kan? Satunya diubah jadi Y. Jadi itu dia geser ke kiri. Dari kedua ketemu Y, geser ke kiri lagi. Ya. Dari Q2 ketemu X, pindah ke Q0. Ya. X-nya tetap, tapi kita pindah ke kanan. Dari Q0 ketemu Y. Kemana? Q0 ketemu Y kemana? Q3 kan? Dia akan ikut sini nih. Jadi dia pindah ke Q3. Y-nya nggak diubah. Y-nya tetap. Kita gesernya ke kanan. Sorry, ada yang ke bawah. Kita geser ke kanan. Dari sini ke Q3 ketemu Y. Sama, geser ke kanan lagi. Q3 ketemu blank. Dia pindah ke Q4. Ya. Dari Q4, blanknya tetap blank. Pindah ke kanan. Maka kita dapat ini. Nah, dari sini, nanti udah halting. Berhenti. Karena udah nggak ada transisi lagi yang bisa kita lakukan. Ya. Instantaneous description yang kita punya terakhir adalah ini. Pada waktu head-nya ini udah geser ke kanan lagi setelah processing. Ya. Kita punya gini. Oke. Diterima atau ditolak? Kita menerima atau menolak inputannya itu berdasarkan step terakhirnya. Apakah step terakhirnya itu ada di final state atau enggak? Kalau dia ada di final state, kita terima. Ya, kalau enggak, kita tolak. Misalnya dia lagi di sini, ya, terus halting, dia gagal nggak bisa transisi kemana-mana, ya kita tolak di situ karena Q1-nya enggak bukan final state. Tapi karena di sini terakhirnya di Q4 itu final state, dia diterima. Artinya 0011 itu masuk ke dalam bahasa 0 pangkat N, 1 pangkat N yang tadi. Gitu. Contoh lain ada di video, ya teman-teman bisa tonton. Aku siapin 2 video di Elena, ya itu untuk contoh Turing mesin sama prosesnya. Ya, nih ini di Elena, ya teman-teman bisa lihat ini. Ya, ada di mana? Ada di sini. Ini 2 video. Videonya tentang apa ya? Mewujudkan mesin abstrak lah. Jadi sebenarnya kan Turing Machine nama finite automata yang lain itu kan abstrak ya, cuma konsep. Ya, tapi di sini dia bikin mesin beneran yang mensimulasikan konsep tersebut. Kita coba lihat aja. Ini adalah Turing Machine yang dipakai untuk counting. Suaranya kedengeran sampai sana nggak?
Kedengeran Pak. Keren ya, oke. Dengar, Ya. Pak. Sip, sip. Ini komponen-komponennya ada di sini nih. Ya. Step-nya step mana, dia ada di posisi I yang berapa, gitu kan. Terus ini langkah keberapanya dan apa yang dia lakukan gitu. Hapus, tulis, atau baca doang. Ini buat apa sih gitu? Ya, yang dia lakukan sebenarnya lagi counting. Counting itu maksudnya kita berhitung ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dalam binary. Gitu kalau teman-teman bingung dia lagi ngapain. Nanti aku coba tunjukin ulang dari awal ya. Nah. Program halts when it finds a blank cell to the left of the cell it just wrote to 0. Then writes a 1 and the program stops. Oke. Nah. Tadi dia lagi ngitung, sebentar aku ulang dari awal ya. Ini kalau tadi ada yang belum perhatiin dia ngapain gitu. Ini 1, kita ngitung 1 ya. Tapi itu 2 itu berarti 1, 0 kan. Oh sorry, 1, 0, 1, 1 kita mau apa namanya, naik dari itu. Waktu kita udah baca 1011 habis itu apa? Naiknya kan 1100 kan. Itu di atasnya lagi 1101 ya. Habis itu kosong. Habis itu 1111 kan 15 ya. Habis itu dihapus semua jadi 16 1000 kayak gitu. Ini untuk kvantik ya. Nanti bisa dilihat lagi kalau program halts when it finds a blank cell to the left of the cell it just wrote to 0. Harusnya ininya di close. Nah, tetap muncul ya webnya ya, Elenanya ya. Nah, ini yang kedua untuk ngitung pengurangan, tapi pengurangannya dalam digit. Jadi ada berapa digit, dikurangnya ada berapa digit. Ya, coba kita lihat aja deh. Kita punya 2 bilangan. Ya, bilangannya ditulis dalam digit. Misalnya kita punya 3, ya 111. Kita punya 2, ya 11. Nah, kita mau ngitung 3 kurangi 2. Gimana ya, dia akan baca gitu kan. Pas dia nemu 1 yang di kanan, dia akan hapus dan dia akan hapus juga yang di kiri. Balik lagi ke kanan, dia hapus yang satunya, dia akan balik lagi ke kiri. Terus nanti akan di-compare. Ya, waktu yang di kanan udah nggak ada 1 lagi, berarti kan pengurangannya udah selesai. Dia akan hitung yang ada di sebelah kiri. Nah, itu yang jadi jawabannya. Berapa kurang berapanya. Gitu. Ya. Karena kita pakai digit sebagai representasi bilangannya. Kalau misalnya pengurangannya pengurangan binary, ya sebenarnya bisa kita modelkan juga dalam Turing Machine ini. Gitu. Dan komputer melakukan itu dengan cepat. Ya kali ini kan satu langkah gitu kan, itu kayak gini doang sampai berapa menit gitu. Di komputer
komputer yang 1 GHz ya. 1 giga itu kan berarti 1 miliar ya. Kilo, mega, giga kan. Nah, berarti 1 miliar. 1 GHz artinya dia ada 1 miliar getaran per detik. Ya, ada 1 miliar perhitungan per detik. Jadi step-step ini 36 ini ya selesai kurang dari 1 detik gitu. Karena dia kurang dari 1 miliar. Kayak gitu. Nah, itu apa namanya simulasinya. Sorry. Oh, ini perlunya di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Yang penting di sini sih sebenarnya konsep satu Turing mesinnya, ya transisinya seperti apa. Yang kedua instantaneous description-nya, ya yang ketiga ya kenapa Turing mesinnya itu apa namanya perlu ada gitu. Ya. Nanti aku akan kasih tugas untuk teman-teman nyari informasi, ya. Informasi apa? Slide-nya. Ya, tentang Turing mesinnya ya, diagramnya. Ya. Terus yang kita sebut sebagai bahasa Turing mesin adalah ini. Ya. Kalau misalnya kita punya Turing mesin M, ya, maka bahasa dari Turing mesin ini adalah himpunan string yang kita bisa capai stringnya dari state ini, dari ID ini. Dari ID ini, ya state awal dengan inputan W, ya, kita bisa berakhir di final state. Terserah kitanya masih bertuliskan apa, nggak masalah. Yang penting berakhir di final state. P-nya itu ada di final state. Ya. Alpha sama betanya itu string apapun. Jadi di pitanya itu terserah stringnya, yang penting state terakhirnya ada di final state. Nah, string-string yang seperti ini, string-string W ini, itu adalah string yang diterima oleh Turing mesin kita, Turing mesin M. Ya. Himpunan bahasa yang bisa kita terima oleh Turing mesin kita sebut sebagai RE language, recursive enumerable language, atau bahasa yang recursive enumerable. Ya. Itu bahasa yang diterima oleh Turing mesin. Kalau bahasa yang diterima oleh finite automata kita sebut dengan bahasa reguler. Kalau bahasa yang diterima oleh pushdown automata kita sebut sebagai bahasa bebas konteks. Nah, bahasanya Turing machine adalah recursive enumerable. Nah, kadang-kadang kita bisa tentukan bahwa oh iya, Turing machine ini akan menerima suatu inputan kalau dia halting. Halting itu maksudnya tadi berhenti, nggak ada transisi lagi. Itu istilahnya acceptance by halting. Ya. Nah, cuma nggak semua Turing machine ternyata bisa kayak gini. Ini dengan asumsi bahwa dia tidak ada transisi lagi kalau sudah ada di final state. Ya. Kita katakan sebuah Turing machine itu halt kalau misalnya dia ada di state Q, ya, terus ketemu simbol X, ya dia baca simbol X, tapi nggak ada transisi yang valid dari state tersebut. Jadi undefined, itu halting. Ya. Kalau dia accept, kita bisa asumsikan bahwa dia selalu halting. Ya, karena emang nggak ada transisi lagi dari final state-nya kan. Nah, tapi nggak selalu yang halting itu ada di final state. Ya. Nah, recursive language adalah bahasa pada saat Turing machine itu mengalami halting. Ya. Mau diterima maupun ditolak itu di sini nggak masalah karena yang penting si mesinnya itu halting. Nah, ini halting ini itu jadi model untuk algoritma atau untuk program komputer, ya. Jadi dia mewakili semua algoritma bisa kita simulasikan sebagai sebuah bahasa recursive enumerable.
Kalau misalnya suatu algoritma yang memecahkan suatu masalah itu ada, maka kita sebutkan dia sebagai decidable. Kalau enggak, ya undecidable. Ini sekilas tentang alan Turing. Nanti bisa dibaca sendiri aja. Ya. Oke. Itu materi untuk hari ini. Ya. Yang jadi tugas adalah baca. Ya. Teman-teman silakan baca sumber dari manapun. Ya. Cari tahu informasi tentang ini. Turing complete. Apa itu Turing complete? Gitu ya. Nah, silahkan tuliskan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Jangan cuma nyalin dari, oh, nemu website Turing complete adalah gini, copy paste, langsung dikirimin jawabannya gitu. Jangan. Ya, coba cari, coba dipahami. Habis itu yang dikumpulkan sebagai latihan. Oke. Kalau misalnya nanti masih ada pembahasan lain, minggu depan boleh didiskusikan. Kalau enggak, silahkan pakai untuk latihan. Ya. Hari ini kuliahnya saya akhiri sampai sini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, referensinya apakah harus dituliskan? Ya, lebih baik dituliskan. Jadi kita mulai membiasakan untuk menghargai sumber. Maksudnya kalau misalnya kita baca dari suatu buku, sebutkan sumber bukunya apa. Atau ngambil dari website apa, ya kita sebutkan websitenya apa. Karena yang namanya tulisan ilmiah itu sumbernya bisa ke-track gitu, sanadnya jelas ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ternyata di sini salah, ya kita bisa cek apakah salahnya memang dari sumbernya itu yang dia menuliskan salah, atau jangan-jangan kita yang ambil kesimpulannya salah gitu. Ya, tuliskan sumbernya lebih baik. Ya, aku siapin tempat pengumpulannya di Elena. Teman-teman silakan aja mulai cari informasinya dari sekarang, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Ini tugasnya suruh dijelaskan secara lengkap lewat referensinya sekalian sama programnya atau enggak gitu. Sebenarnya nggak ada kaitannya sama bikin program ya. Nah, Turing complete itu sebuah istilah. Nah, yang ditanyakan adalah apa maksudnya dari Turing complete gitu. Ya. Jelaskan aja pakai bahasanya masing-masing.